Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dan kali ini dalam Bali Post Talk. Dan kita pada Bali Post untuk edisi kali ini kita akan mewawancarai Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 1 Denpasar, Bapak Lucky Cahyono. Mungkin pemirsa belum banyak yang mengenal kata KKP ya. Mungkin juga ya kalau sudah sering ke bandara atau pergi ke luar daerah sudah mengenal KKP. KKP itu mungkin apa detail sebenarnya tugasnya dan kenapa kita mewawancara ini karena berkaitan dengan akan 9 Juli ini akan mulai dibuka katanya pariwisata dan mungkin agak sedikit dibuka juga pelabuhan dan bandara di Bali. Nah, seperti apa kesiapannya kita akan langsung wawancarai Pak Lucky. Selamat pagi Pak Lucky. Pagi. Ya. Gimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah baik, sudah semakin baik. Sudah semakin dan tetap sehat lah ya. Sehat ya. Tetap sehat karena kalau KKP ini kan termasuk garda terdepan juga kalau di pelabuhan, di bandara ini sehat, harus sehat. Semangat. Gitu ya. Tapi selama ini aman Pak ya, kawan-kawan di KKP? Aman, walaupun beberapa kali kita tes PCR untuk teman-teman yang menjaga di bandara. Ya. Alhamdulillah tidak reaktif. Ya, tidak terjadi yang tidak kita inginkan gitu ya. Jadi semua baik-baik saja. Pak Lucky, kalau kita bicara tentang 9 Juli ini kan Bali ada sedikit akan dibuka katanya gitu ya. Sejauh ini persiapannya apa saja Pak yang sudah di KKP laksanakan? Baik, saat ini tidak hanya Bali sebetulnya dengan kebijakan Bapak Presiden untuk secara lebih intensif untuk meningkatkan penanganan, tapi juga jangan melupakan recovery ekonomi melalui berbagai hal kebijakan. Salah satunya adalah memberikan kelonggaran dalam transportasi, ya, sehingga ekonominya akan segera pulih. Pertama, kita balik kepada acuannya, yaitu protokol kesehatan, karena saat ini berbagai hal sudah diupayakan melalui penanganan pandemi ini, dari gugus tugas sampai daerah gugus tugas ada jadi satu ya. Jadi kantor kesehatan pelabuhan ini adalah unit pelaksana dari Kementerian Kesehatan sebagai pintu masuk negara. Dan uniknya memang di negara NKRI ini pintu masuknya banyak. Salah satu strategisnya di Bali karena wisata, kita menjaga pintu masuk di bandara dan pelabuhan. Jadi day to day-nya ya kita memang to detect, to prevent dan respon. Nah, memang kenapa kok bisa kecolongan? Ya sudah pandemi Pak. Jadi pandemi ya kita nggak bisa lagi karena idealnya memang saat pertama kali ya sudah stop, tapi kan nggak mungkin ya secara ada banyak kepentingan Pak yang harus diakomodasi. Ya. Jadi tapi Bali saya salut ya dengan kebijakan Bapak Gubernur dengan cepat untuk gugus tugas dan sampai saat ini pun PCR ya jadi terkenal sangat-sangat ketat untuk. Sebentar Pak Lucky, kalau Pak Lucky tadi menyebutkan satu-satunya di Bali ini maksudnya ada yang menggunakan tes PCR untuk bandara hanya di Bali saja? Iya di Bali. Jadi yang lainnya rapid test. Jadi ini surat edaran terakhir kan surat edaran gugus tugas nomor 9 itu memang PCR atau rapid test dan atau kalau memang tidak ada sama sekali ada keterangan dokter. Jadi Bali sebenarnya lebih preventif kalau maksudnya begitu preventif ya. Kedua memang protokol kesehatan dari kementerian baik untuk fasilitas umum, tempat-tempat umum dan juga protokol di pintu masuk itu sudah ada dari Kementerian Kesehatan dan dari Kementerian Perhubungan itu menjadi acuan baik di pelaku perjalanan dan pelaku penerbangan atau komunitas bandara dan pelabuhan itu sudah prinsip harus rapid test. Jadi sebelum beli tiket itu sudah rapid test. Pada saat check-in kita cek. Nah, kalau di Bali ya, atau mungkin satu-satu juga kita sudah online Pak. Artinya dari klinik yang saat ini sudah hampir 50-60 klinik seluruh Bali ini tergabung dalam klinik atau fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan rapid test atau dan juga kalau beberapa yang PCR, nah itu nanti online ke kami ke kantor kesehatan pelabuhan. Nanti airline tinggal download di situ siapa saja hari ini yang sudah melakukan rapid test atau PCR. Nah, nanti tinggal
Jadi tidak mengurangi kontak fisik. Nah, daripada kita stempel, validasi kan fisik lagi ya. Dan itu juga berarti ini informasi yang menarik menurut saya. Kalau misalnya itu bisa online terkonek dengan airline, dengan juga klinik-klinik, berarti nggak bisa ada yang dipalsukan berarti Pak? Iya, kalau kecil sekali. Kecil sekali. Karena itu kalau misalnya dia buat surat, ada dicek di online, ada tidaknya nama dan kliniknya. Oh begitu ya. Kalaupun ada, ya mungkin hacker ya yang bisa. Bisa, tapi kan apa sih keuntungannya palsu ya? Karena fasilitas sudah ada dan tidak. Karena beberapa waktu lalu kan ada yang katanya menjual surat itu terbiar 50.000. Nah itu mengurangi itu kan. Kita ngeceknya dari online itu. Online berarti nggak usah fisik. Jadi pemasyarakat yang mau memalsukan hati-hati, nggak bisa Pak ya. Karena ini sudah kecil sekali. Sudah online. Dan pasti dilacak misalnya ini namanya kok nggak ada. Ya kan. Kan harusnya hackernya kan atau menyusupnya kan harus ke dua ini ke klinik sama bandara sama kita. Ini harus ada sama datanya. Bagus. Berarti sudah disiapkan sistem yang bagus Pak ya untuk seperti itu supaya memudahkan seluruh masyarakat pelaku perjalanan dan juga airline mudah untuk ngeceknya. Jadi sistem sudah bagus, jadi cukup aman Pak ya. Jadi, aman. Oke. Pak, kalau kita bicara tentang infrastruktur kata kami itu kan ini kan pandemi ya, walaupun kita kata pandemi, KKP sendiri sebenarnya selama ini apakah sudah dipersiapkan dengan infrastruktur yang memadai tidak untuk kembali ke amanat undang-undang karantina sebetulnya, undang-undang karantina 2018 ya, itu dulu ada undang-undang karantina nomor 2 62 di terakhir sudah terbit, alhamdulillah, dan memang terbit lalu terjadi pandemi Pak. Gitu ya. Amanah undang-undang itu tidak hanya pintu masuk sebetulnya, wilayah. Jadi pintu masuk sudah dilakukan, lalu wilayah juga harus memantau juga. Jadi pada saat day to day kalau tidak ada apa-apa kita hanya mendeteksi saja, ya kan. Artinya deteksi kalau ada sesuatu mencegah jangan sampai terjadi keluasan. Misalnya ada kalau yang kecil-kecil misalnya ya ada campak ya, ada difteri yang perlu diawasi misalnya dari Jawa Timur kan perjalanan ya. Jadi penyakit menular itu yang membawa orang. Nah, jadi itu yang dideteksi kami sebagai itu tugas kami ya. Nah, itu terhubung semua secara global juga. Jadi kalau ada meningitis di mana ya alert itu langsung dilaporkan dan ada focal point di Indonesia sebagai focal pointnya Dirjen. Itu nanti kita misalnya ada yang kota X dari mana ya itu yang kita kawasin bener. Melalui apa? HAC, Health Alert Card, dan itu sudah online juga. Jadi kalau ada pandemi saat ini, kenapa kok Jakarta masuk sini juga harus ngisi Health Alert Card? Ya itu dalam rangka deteksi. Dan itu online juga, Bapak Ibu ya. Jadi memudahkan sebelum berangkat sudah diisi. Jadi tidak memudahkan antrian, kita cek fisik aja, oh selesai. Dan data itu sudah lengkap. Di mana di Bali juga ada sebetulnya. Jadi sebenarnya tidak mungkin ada persiapan khusus tidak Pak untuk 9 Juli atau ini karena sudah terbiasa melakukan? Tentu Pak, persiapan khususnya kita mengatur koordinasi ya. Ya misalnya ada sesuatu bagaimana evakuasinya misalnya kan. Jadi kita sudah atur keluar misalnya ambulan di mana, itu sudah seperti contingency plan ya kalau ada sesuatu. Dan itu ada namanya komunitas FAL ya, fasilitasi udara. Itu mungkin hampir sekarang ini hampir tiap hari minimal seminggu 3 kali lah ketemu seluruh untuk mengevaluasi itu. Ya, termasuk persiapan terbukanya penerbangan. Ya. Jadi memang ada persiapan khusus. Kalau kita lihat konteks Bali ini kan cukup istimewa karena memang pusat pariwisata gitu. Ya. Dibandingkan daerah-daerah lain, apakah KKP Denpasar ini apakah punya? Ya, memang diperlakukan bukan tumpuan ya. Salah satu pada saat pertama kali masuk ya pelaku perjalanan kan di bandara dan pelabuhan. Nah itu istilahnya filter pertama. Nah, ini melalui HAC juga ya sudah deteksi suhunya lalu periksa juga. Kalau dari luar negeri terutama itu saturasi oksigen ya kan yang dari luar negeri yang PMI itu. Tapi kalau dari Jakarta dari mana tidak perlu, hanya cek suhu dan
kelengkapan hanya cek aja lagi. Apa sudah bener rapid testnya gitu, walaupun dari keberangkatan kan sudah nih, tapi kita ingin tahu lagi tetap ya supaya kita tidak misalnya lolos tidak disalahkan kami. Oh begitu ya. Saringan bener saring. Yang kedua yang terpenting saat nanti dibuka memang protokol kesehatan. Nanti setelah keluar dari bandara ya di tempat-tempat umum, tempat wisata kalau memang mau dibuka ya, memang harus disiplin menurut saya. Disiplin, betul ya. Disiplin masuk hotel ya, hotelnya juga sudah clear, ada disinfeksi, clear hand sanitizer, minimal lebih baik sabun lah ya, kalau sabun tapi agak lama ya. Tapi itu ada tempat-tempat yang memang mudah untuk dijangkau sebagai disinfeksi di tangan, lalu jaga jarak ya. Baik, Pak, kalau KKP kelas 1 dan pasar ini Bandara Ngurah Rai, pelabuhan-pelabuhan semua, Pak semua, ya? Semua Gilimanuk. Memang yang agak sibuk itu Gilimanuk. Itu 4.000 datang dan itu harus juga cek rapid test kalau tidak. Tapi tenaga KKP ada di sana, Pak ya? Untuk ada. Ya? Tapi karena sekarang sudah tergabung dengan Satgas, dibantu. Ya? Jadi kalau ada antrian, teman-teman Satgas, Pak Polisi, Pak TNI juga membantu. Ya. Kalau bandara agak sedikit tidak terlalu sibuk ya Pak, karena kondisi seperti ini ya? Ya, bandara kan lebih teratur dan ya? Tugasnya sudah ada security, ada teman-teman ground handling, ya. Tentu juga dari Angkasa Pura, ya, membantu. Baik Pak Luki, mungkin sebagai closing statement, katakanlah ini kesempatan KKP, mungkin ada yang perlu disampaikan kepada pemirsa. Ya saya kira ada masyarakat kita yang menonton ini juga akan bepergian dan segala macam, apa yang ada penekanan-penekanan dari KKP satu. Kantor Kesehatan Pelabuhan Denpasar ini sudah memberikan berbagai pelayanan sebelum pandemi, artinya kalau tidak terjadi pandemi ya kita melakukan pelayanan vaksinasi ya, terutama bagi pelaku perjalanan dan juga bagi pekerja di kapal-kapal cruise itu ya, yang diperlukan yellow fever, encephalitis, ya kita ada, tapi itu juga dibuka di swasta, tidak hanya di KKP. Jadi di klinik swasta pun sudah ada ya, yellow fever, encephalitis dan meningitis, umroh, haji, ya, kita itu sibuk di situ. Kalau yang COVID belum Pak ya? Karena belum ada vaksinnya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan segera ada. Segera ada. Jadi saat tidak terjadi pandemi ya tugas kami itu, dan juga memang deteksi, respon, penjagaan dan respon. Ya. Ketiga, memang di sekitar bandara kita juga melakukan survei kesehatan lingkungan, risiko kesehatan dan sebagainya. Untuk masyarakat ada websitenya juga, ada sesuatu ya, kita akan respon ya keperluan, terutama yang berhubungan dengan perjalanan, berhubungan dengan vaksinasi, dan jika ada pertanyaan lain yang berhubungan dengan juga bisa dengan yang pandemik ini, karena saat ini kan sudah IT digital ya, termasuk tadi online ya, HIC health card sudah online, lalu untuk hasil rapid test sudah online untuk mengurangi kontak fisik ya, dan juga memudahkan pelayanan. Kalau di KKP nggak ada rapid test Pak ya? Kalau masyarakat mau rapid test nggak ada? Masyarakat tidak, karena sudah diserahkan ya. Tapi kita kalau emergensi, terutama untuk kru yang pada saat misalnya waduh mau terbang ya kan, tapi kan sebentar lagi mau terbang ya, kita sedikit tapi kita sediakan. Baik. Artinya tidak untuk masyarakat. Ya. Ini jangan masyarakat kesini semua mau rapid test dan KKP. Jadi di klinik masing-masing. Terima kasih Pak Luki. Saya kira informasinya cukup penting juga. Bagaimana sistem dari KKP ini sudah dipersiapkan untuk mengantisipasi ya ke masa pandemi ini, mencegah tidak-tidaknya jangan sampai kemudian pembawa virus bisa masuk. Nah ini mungkin harus kita percayakan juga kepada KKP. Terima kasih Pak Luki, dan demikian wawancara saya di Bali Post Talk. Saya ucapkan terima kasih. Selalu akan saya tutup wawancara dengan semoga badai COVID ini segera berlalu, kehidupan kita bisa normal lagi, kemana-mana pergi agak lebih santai lah, tidak seperti sekarang tegang gitu Pak ya. Dan sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya.